Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bermajelis kembali, melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah, dan sekarang masih di bab adab salat yang sifatnya perbuatan. Sudah kita bahas poin pertama, mengangkat tangan dalam beberapa keadaan. Ihram, ketika mau ruku, ketika terangkat dari ruku, dan ketika berdiri dari tasyahud awal menuju ke rakaat yang ketiga. Kemudian yang yusannu, disunahkan, dianjurkan, wad'ul yadil yumna, menyimpan tangan kanan ala yadil yusra, di atas tangan kiri, ala asfalis sadri, di bawah dada, au tahtis sadri, bawah dada, wa ala minas surrah, lebih atas dari pusar, di bawah dada tapi di atasnya pusar. Wadzalika, dan kondisi itu, fi asna'il qiyam qabla ruku wa ba'dahu, dalam keadaan berdiri sebelum ruku dan setelahnya. Sebelum ruku maksudnya dari awal, dari takbiratul ihram. Kemudian setelah bangkit dari ruku. Wahyanan, dan sesekali. Jadi kalau tadi menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri. Ukurannya sepergelangan. Kemudian terkadang badal al-wad'i, sebagai ganti menyimpan, tuqbadul yadul yusra bil yadil yumna, tangan kiri dikepal dengan tangan kanan, dipegang, digenggam. Kalau tadi hanya diletakkan, kalau ini dipegang pas pergelangan. Wahyanan, dan sesekali, tudha'ul yumna ala dhira'il yusra, tangan kanan disimpan di atas siku tangan kiri. Ya.
Nah itu diperbolehkan ya. 3 cara. Hanya disimpan di atas tangan kanan, di atas tangan kiri. One. Kemudian digenggam atau tangan kanan menyentuh sikut kiri. Baik. Nah, itu posisi tangan ketika berdiri sebelum ruku ataupun ketika bangkit dari ruku. Yustahabbu disunahkan, dianjurkan khafdur ra'si, merendahkan kepala, merunduk ya. Min ghairi mubalaghatin, tanpa berlebihan. Asna al-qiyami, ketika posisi berdiri. Jadi ngerunduk tapi tidak berlebihan ketika berdiri. Wa ja'lun nadhari, dan menjadikan pandangan, mengarahkan pandangan ila maudhi'is sujud, ke tempat sujud. Jadi ngerunduk sedikit, kemudian mata mengarah ke tempat sujud. Yang keempat, yusannu ja'lul yadayn, dianjurkan, disunahkan menyimpan atau menjadikan 2 tangan ala rukbatain, di atas 2 lutut, asna ar-ruku'i, ketika ruku. Di tangan disimpan di atas 2 lutut ketika ruku. Kemudian yang kelima, yusannu, dianjurkan, disunahkan tafriju asabi'il yadain. Tafrij, merenggangkan jari jemari kedua tangan ketika menyimpannya ala rukbatain. Hina wad'iha, ketika menyimpannya ala rukbatain, di atas 2 lutut. Piruku, pada ruku. Jadi tangan direnggangkan. Muwajjihan laha nahwal ardi, menghadap ke arah tanah. Menghadapkan, maksudnya si jari tersebut ke bawah. Wa yakunu kal qabidi ala rukbataini, dan jadilah dia seperti memegang 2 lutut. Ya, seperti memegang 2 lutut. Itu ketika ruku. Baik. Ini enaknya ada gambarnya. Tapi mudah-mudahan sudah terbayang hal-hal seperti ini ya. Yang keenam, yusannu, disunahkan mujafatul abudain, menjauhkan abudain, lengan atas. Abudain itu lengan dari siku ke atas. Anil janabain asna ruku, dari kedua sisi ketika ruku.
ma taqwisil yadain, disertai dengan qalilan, ya, melengkungkan kedua tangan sedikit. Dan ini disebut dengan at-tawtir. Jadi intinya tangan apa namanya, lengan atas kita ketika ruku itu jangan menempel ke bagian perut atau ke bagian paha, ya. Baik. Jadi dijauhkan tangan tersebut, ya. Kemudian yang ke-7, yusannu, disunahkan bastu, meratakan, bastu dhahri, meratakan punggung, asna ruku, ketika ruku, wa ta'diluhu, dan sama, ya, meratakan. Fala yakunu munkhafidhan, dia tidak merendah, wala murtafi'an, dan tidak juga meninggi, menanjak. Jadi punggung kita ketika ruku itu rata. Jadi ketika ruku, seandainya disimpan gelas itu enggak jatuh. Seandainya disimpan gelas berisi air di punggung kita, itu enggak akan jatuh. Baik. Yusanu, dianjurkan i'tidalur ra'si, tegak, menegakkan kepala, asna ruku, ketika ruku, bihaitu yakunu musawiyan lidhah, dengan perkiraan sejajar dengan punggung. Jadi kepala pun tidak merunduk ke bawah, tapi sejajar dengan punggung. Fala yarfuduhu, dia tidak merendahkannya, wala yarfa'uhu. Tidak merendahkan, tidak mengangkat. Jadi lurus punggung kita, lurus juga kepala kita ketika ruku, ya, ketika ruku. Dan ini dilatih dari sekarang ketika masih usia muda, yang masih muda, agar nanti ketika di usia sudah sepuh masih bisa, ya. Karena posisi ruku itu sangat berpengaruh, ya, pada atau dipengaruhi oleh kelenturan pinggang, itu dipengaruhi. Baik. Yusannu mujafatul adudain anil janbain. Dianjurkan
merapatkan kedua lengan atas dari sisi. Wal batni anil fakhidain, dan menjauhkan perut dari paha. Asna sujud, ketika sujud. Jadi jangan nempel lengan atas kita dengan sisi kita, perut dengan kedua paha itu jangan nempel ketika sujud, tapi dijauhkan. Kemudian yang ke-10, nomor 9 kebayang ya. Jadi sisi tangan kita itu jangan nempel dengan pinggir kita. Kemudian paha tidak nempel dengan perut ketika sujud. Yusannu, dianjurkan, disunahkan, bastul kaffaini, meratakan kedua telapak tangan. Di sujud, di dalam sujud, alal ardi, ke tanah, ke lantai. Hida al-mankibain, jajar dengan pundak kanan sekali, wa hida al-udunain ahyanan, dan sejajar kedua telinga. Kemudian yusannu dhammu asabi'il yadain, disunahkan merapatkan jari jemari. Merapatkan terus mengumpulkan. Kalau ketika ruku jari jemari renggang, kalau ketika sujud rapat. Min ghairi takallufin, tanpa berlebihan. Asna sujud, ketika sujud. Waja'luha ila jihatil kiblat, dan menjadikannya ke arah kiblat. Baik. Nah, ini hal-hal yang dianjurkan ya. Kalaupun tidak diperbuat, salatnya tetap sah. Yusannu raf'us sa'idain anil ardi, dianjurkan agar mengangkat kedua siku dari al-anil ardi, dari lantai atau dari tanah. Asna as-sujudi, ketika sujud. Jadi siku jangan nempel ke bawah. Itu mohon maaf seperti kalb, seperti anjing. Nah, jangan seperti itu. Sehingga diangkat kedua siku itu. Yusannul iftirash, dianjurkan untuk iftirash. Fi jami'i jalasatis salat, pada seluruh posisi duduk dalam salat. Illa fit tasyahudil akhir, kecuali di tasyahud akhir. Min salati
sulasiyah dari sholat yang berjumlah 3 rakaat, atau rubaiyah atau yang 4 rakaat. Keadaan duduk dalam sholat itu istirahat, kecuali di rakaat terakhir, di tasyahud akhir. Tasyahud akhir sholat yang jumlahnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Maghrib, isya, zuhur, dan asar. Berarti kalau sholat subuh, tasyahud akhir, duduknya istirahat. Ya. Atau tasyahud awal, itu duduknya istirahat juga. Atau sholat sunnah, ketika tasyahud akhir, istirahat. Kalau di sholat maghrib, isya, zuhur, asar, tahiyat akhir, tasyahud akhir, nanti duduknya tawarruk. Nanti ada pembahasan di bawah. Jadi iftirash pada seluruh keadaan duduk, kecuali duduk di tasyahud akhir, sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Baik. Lalu bagaimana iftirash itu? Wasifatul iftirash, tata cara iftirash, al-julusu, duduk, nasiban, dengan menancapkan al-qadamil yumna, telapak kaki kanan, jailan asabiha fil kiblah, kemudian menjadikan jari jemarinya menghadap kiblat. Jadi kaki kanan berdiri, jari jemarinya menghadap kiblat, dilipat. Muftarishan, al-qadamil yusra, dengan menghamparkan telapak kaki kiri, jalisan alaiha, kemudian dengan mendudukinya, duduk di atas. Jadi duduk di atas telapak kaki kiri, kaki kanan berdiri. Ya, itu iftirash. Iftirash seperti diduduk di antara dua sujud. Ya. Kemudian tahiyat awal iftirash. Termasuk ketika bermajlis, itu iftirash atau bersila. Baik. Kemudian yang ke-14, yusannu tawarruk. Nah, disunahkan untuk tawarruk. Fit tasyahudil akhir, dalam tasyahud akhir, pada tasyahud akhir. Minas salati sulasiyah, dari salat yang 3 rakaat, warubaiyah, 4 rakaat. Zuhur, asar, maghrib, isya, nah itu tawarruk dulu.
Bagaimana tawaruk itu? Sifatut tawaruk, cara tawaruk. Al-julusu nasiban al-qadam al-yumna. Duduk dengan menancapkan kaki kanan, telapak kaki kanan berdiri. Ja'ilan asabiha lil kiblat, mengarahkan jari jemarinya ke kiblat. Wa ja'alul qadami yusra tahta sakil yumna. Kemudian menyimpan telapak kaki kiri tahta sakil yumna, di bawah dua betis, di bawah betis kaki kanan. Betisnya ini bukan betis dalam, betis luar. Kalau betis dalamnya itu repot. Wa ikhrajuha, dan mengeluarkannya min jihatil yamin, dari arah kanan. Nanti telapak kaki kita akan terlihat di telapak di sisi kanan kita. Wal julusu ala maq'adati, dan duduk di atas tempat duduk. Muta'amidan, bersandar ala luarikil aisar, di atas pinggul kiri. Jadi nanti yang kena ke lantai itu pinggul kiri kita. Ya. Nanti bisa dilihat. Banyak di Google contoh duduk tawarruk, contoh duduk iftirash itu ada. Ini tahiyat akhir, tasyahud akhir. Kecuali di tempat yang memang berdesak-desakan, sulit. Kita duduk, tidak perlu memaksakan iftirash. Kalau misalnya padat, gitu ya, saatnya duduk tawarruk, duduk tidak memaksakan tawarruk, duduk iftirash. Walaupun tahiyat tasyahud akhir. Tapi kalau sholat sendiri atau safnya tidak terlalu padat, itu bisa dengan tawarruk. Baik. Kemudian yang ke-15, yusannu wad'ul kaffaini, disunahkan, dianjurkan menyimpan kedua telapak tangan alal fakhidain, di atas paha, kedua paha, awi rukbatain, atau kedua lutut, mabsutotain, direnggangkan. Asna al-julus, ketika kondisi duduk. Wa asabi'uhuma, dan jari jemarinya ilal kiblah, menghadap ke kiblat. Ini kondisi tangan ketika
duduk ya ketika tasyahud di atas paha atau lutut, kemudian tidak dirapatkan atau dirapatkan sesekali tidak benar. Baik, lalu lihat yusanu wad'ul yadain, dianjurkan disunahkan menyimpan dua tangan alal fakhidhain al rukbatain, di atas dua paha atau lutut. Wa qabdu, dan melipat atau menggenggam al asabi'ain, dua jari, yaitu khinsir wal binsir. Khinsir ini kelingking, binsir jari manis. Jadi dilipat, digenggam, minal yadil yumna, dari tangan kanan. Wa tahliqu bil wusqa ma'al ibham, kemudian membuat lingkaran jari tengah dan jari ibu jari. Warafus syababah, dan mengangkat jari telunjuk. Mudah. Jadi jari kelingking dan jari manis dilipat, jari tengah dan ibu jari ditempelkan sehingga membentuk lingkaran, jari telunjuk diangkat. Nah, itu disimpan di tangan kanan. Ini posisi tasyahud ya. Baik. Wabastu asabi'il yadil yusra, dan meratakan jari tangan kiri asna al-julus, dalam kondisi duduk litasyhudain, pada dua tasyahud, baik yang pertama al-awwali wal akhiri maupun yang akhir. Jadi kalau tangan kiri itu disimpan saja, simpan diratakan di kaki, di paha. Adapun tangan kanan tadi dikondisikan kelingking dan jari manis melipat, kemudian jari tengah dan ibu jari jempol dibuat lingkaran, jari telunjuk mengacung, ya, diangkat. Yang ke-17, yusannu istinadan muakkadan, disunahkan khusyuk dalam sholat dalam rangka berusaha mengamalkan sunnah. Disunahkan dalam rangka mengamalkan sunnah yang ditekankan khusyuk dalam sholat. Wa huwa nau'ani, dan khusyuk itu ada dua jenis. Jadi yang ke-17 ini berusaha semaksimal mungkin mengamalkan sunnah. Yang ditekankan bahkan, ya, berusaha maksimal. Pertama, al-khusyu'ul qalbi, khusyuknya hati. Wa huwa lubus salati, ini merupakan inti dari salat. Wa jawharuha, dan perhiasannya, keindahan.
Ini khususnya hati. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, huwa kehusuan adalah rohus salat, merupakan rohnya salat, walubuha dan intinya. Fasalatun bila khusyu'in, salat tanpa khusyuk, wala hudurin, tanpa hadirnya hati, kabadanin mayitin, seperti tubuh yang mati, la ruhana, la ruhafi, yang tidak ada ruh padanya. Jadi salat yang tidak khusyuk itu seperti tubuh yang tidak ada roh. Ya. Itu salat yang tidak ada khusyuk. Percuma, tidak dapat keutamaan. Makanya seorang yang sholat itu pahalanya tergantung kekhusyuan. Ada orang yang dapat seperduanya, sepertiganya, seperempatnya. Itu dihitung. Misalnya seorang itu rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk, ketiga, keempat tidak khusyuk. Nah itu beda pahalanya dengan orang yang khusyuk pada seluruh salat, seluruh rakaat. Wa aqalluhu, paling minimalnya, paling minimal khusyuk itu an yaqilal musalli, hendaklah seorang itu memikirkan, seorang yang salat itu memikirkan salatahu, salat. Dia tuh sedang sadar, sedang salat. Biqiyamiha, dengan berdirinya, wa ruku'iha, ruku'nya, wa sujudiha, sujudnya, wa adhkariha, zikir-zikirnya. Wala yang sorifah, dan tidak memalingkan qalbahu, hatinya, anha, dari salat. Artinya tidak dia memikirkan yang lain. Nah itu paling minimal khusyuk. Fokus dia tuh sadar sedang sholat, sadar sedang berdiri, sadar sedang rukuk, sedang sujud, membaca doa. Itu minimal. Wa a'lahu, dan yang paling tingginya, an yatadabbara fi dzalik, dia merenungkan dalam keadaan itu. Wa yatafakkara, dan memikirkan fihi, padanya. Wa yudrika, dan dia merasa, mengetahui, idhama wuqufihi, keagungan berdirinya, baina yaday rabbi, di hadapan Rabbnya. Jadi dia merenungi, memikirkan, dan merasakan keagungan kalau dia sedang berdiri di hadapan Allah. Wa yukhbita li rabbihi, kemudian dia tunduk untuk kepada Rabbnya. Wa yadilla lahu, dan menghinakan diri kepadanya. Wa minhu, diantaranya al-buka'u khusyu'an, menangis karena khusyuk. Bukan menangis karena ingin disebut khusyuk, beda. Orang itu menangis, ada yang betul-betul ingat dosa, takut siksa, sehingga dalam sholatnya dia menangis. Ada juga yang menangis
ingin disebut khusyuk. Nah itu nggak boleh. Tapi menangis karena ingat dosa, takut azab ketika sholat itu bagus. Baik. Wayahtajul khusyu'u, dan khusyuk itu membutuhkan ila kepada mujahadatin di nafsi, bersungguh-sungguh melawan diri, karena jiwa kita ini malas, berat untuk melakukan ibadah, paksa diri kita. Wa tarbiyatin laha, mendidiknya, mendidik jiwa alaihi untuk khusyuk, latih walaupun berat tadi. Hatta dan sehingga dia terbiasa. Watas talid bihi, dan merasakan kenikmatan dengan. Baik. Wasani, jenis yang kedua dari khusyuk. Tadi kan khusyuk itu khusyuknya hati. Ada dua tingkatan, paling rendah dan paling tinggi. Paling rendahnya seorang itu merasa sedang sholat. Paling tingginya dia merasa di hadapan Allah. Yang kedua khusyukul jawari, khusyuknya anggota badan. Wadhalika bi'ifbatiha, yaitu dengan menaklukkannya, tunduk. Watarki kulli harokatin kharijatin anis sholat. Meninggalkan setiap harokah, gerakan kharijatin anis sholat, yang keluar dari sholat. Tidak melakukan gerakan di luar gerakan sholat. Yusannu italatul qiyam, disunahkan melamakan berdiri. Ba'da raf'i minar ruku, setelah bangkit dari ruku. Ahyanan sesekali. Lama itu seukuran lamanya ruku kita. Misalkan ruku misalnya 30 detik. I'tidal berdiri pun sama sedikit. Jadi sebelum sujud, setelah Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, diam dulu dan berdoa. Yusannu, disunahkan italatul julus, melamakan duduk bainas sajdatain ahyanan, antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Sesekali. Yusannu, disunahkan al-iltifatu, menoleh. Yaminan, ke arah kanan. Bitaslimatil ula, pada salam yang pertama. Kata yuro, sampai bisa dilihat bayadu fajjihi al-aiman. Ya. Putihnya bagian pipi kanan. Jadi bagian
pipi kanan kita terlihat oleh yang belakang kita. Wa yasaron dan menoleh ke kiri fitas limatis saniyah. Pada salam yang kedua, hatta yura bayadu faddihil aisar, sehingga dapat dilihat putih pipinya yang kiri. Maksudnya sampai kelihatan pipi. Itu dalam salam. Ya. Yukrahu al-iltifatu. Dimakruhkan menoleh bil wajhi was-sadri li ghairi hajatin, dengan wajah dan dada tanpa kebutuhan dalam seluruh rangkaian sholat. Yukrahu at-talassum, dimakruhkan mencium di sini itu memainkan ya. Alal fami, mulut, wal anf, dan hidung. Li ghairi hajat, tanpa kebutuhan. Kemudian yukrahu iftirashud dzira'aini fi sujud. Dimakruhkan menghamparkan dua siku dalam sujud. Kalau jadi makmum ya, karena akan mengganggu orang. Tapi kalau jadi imam berapa? Kalau makmum itu jangan. Yukrahul abas, dimakruhkan al-abas, berbuat sia-sia, yaitu fi'lu ma yunafil khusyu' wal itminan, yang meniadakan kekhusyuan dan tumaninah. Apa? Seperti al-harakatil yasirah, gerak-gerak yang ringan, li ghairi hajatin, tanpa kebutuhan. Gerak-gerak ya. Kalau ada yang perlu diusap atau gatal itu nggak masalah. Wal abas, bermain-main bisa dengan jam tangan misalnya. Wasaubi, baju. Wal butroh, sorban. Walihyah, jenggot. Fafarqa'atil asabi, menggerak-gerakan atau membunyikan jari jemari. Watashbikiha, dan tashbik. Wataqaddama, dan telah berlalu anna tashbikal asabi, bahasanya tashbik kemarin sudah dibahas ya. Tashbik itu menggabungkan kedua tangan kiri dan tangan kanan, sela-selanya dimasuki dengan jari. Yukrahu fit thariq ilal masjid, jadi tashbik itu dimakruhkan ketika berjalan ke masjid, wa fi asna'i intidhari shalat, ketika menunggu salat, wa fi asna'i shalat, dan ketika dalam kondisi salat, di tengah-tengah salat. Tukrahu salat, dimakruhkan salat hala mudafa'atil bauli, dalam keadaan mudafa'ati, sedang menahan
al-bauli, buang air kecil, awil ghaidi, atau buang air besar. Jadi lagi, mohon maaf, kebelet misalkan. Udah sholat batalkan aja, tambah. Nanti tinggal dilanjut lagi. Kalau masih bisa dikondisikan, itu ditahan ya, dan misalkan sudah rakaat terakhir. Tapi kalau sudah mendesak sekali, segera batalkan sholat. Tukrahu sholat bihadrati ta'amin yashtahihi. Dimakruhkan sholat bihadrati ta'amin, dengan hadirnya makanan yashtahihi, yang dia inginkan. Jadi makanan sudah siap di depan, atau sudah siap artinya, dan dia sedang ingin makan, sedang lapar. Nah, itu jangan dulu sholat, makan dulu. Gimana kalau Ramadan? Nah, takjil dulu dengan berbuka ringan, sholat dulu, baru setelah itu makan. Yahrumu haram raf'ul basar ila sama, mengangkat mata, pandangan ke atas, melihat ke atas. Bisolati, di dalam sholat. Bahwa makruhun indal jumhur, dan dia makruh menurut jumhur ulama. Wal asahu, dan yang paling sahih adalah at-tahrim, haram. Lidah syadidi anhu, karena larangan yang keras darinya. Sampai didoakan semoga tidak kembali lagi pandangan. Nah, ini berat. Baik. Kemudian tusannu sholatu, disunahkan sholat fi zinatin munasabah, pada keindahan yang cocok, yang sesuai. Bihaitsu yakunul libasu hasanan, dari sisi pakaiannya itu hasanan, bagus, nadhifan, bersih, thayyiban, wangi. Wa ma yatajammalu bihi ada, dan apa-apa yang menjadikan indah dengannya secara atau menurut kebiasaan. Jadi dalam salat berpenampilan yang bagus, bajunya bagus, bersih, wangi. Wa bi khassa, terkhusus lil faraid, salat fardu, wal jumu'ati, jum'ah, wal idain, dan wa'id. Kita akan berhadapan dengan kita. Yajibu, wajib, tajannubu kashfil mankibain, menjauhi tersingkapnya bahu, kilaihima, keduanya, disolati, di dalam sholat, laki-laki. Walaupun bukan aurat, tapi agar tidak tersingkap. Bahkan ketika laki-laki itu setelah tawaf, dan setelah tawaf itu ada salat sunnah ba'da tawaf. Kalau pas tawaf, bahunya dibuka satu, yang kanan. Ya, iltiba. Tapi setelah selesai tawaf, lalu salat sunnah tawaf 2 rakaat, bahunya ditutup lagi. Kain ihram kembali kepada posisi irtida, menutup kedua bahu.
Karena dia akan sholat. Jangan tersinggung. Yusannu sukun, disunahkan sukun. Diam di sholat, di dalam sholat. Jadi sholat itu diam pada asal. Wa tajannubul harakatil kharijah, menjauhi gerakan di luar anjin sholat, dari bagian sholat. Jadi gerakan yang di luar bagian sholat jangan dilakukan. Qalilatin kana, baik itu sedikit, kasiratan atau banyak, di ghairi hajat, tanpa kebutuhan. Ini amalan-amalan yang disunahkan dalam sholat. Kita terkadang dalam misalnya pola hidup, pola tidur, pola makan, dan lain sebagainya, mengikuti cara yang sesuai aturan yang diberlakukan, olahraga dan selainnya. Nah, itu hal yang bagus. Tapi ada juga ya, kita ini berusaha maksimal sekali dalam sholat. Kadang sebagian manusia dalam perkara dunia dia bisa, misalkan harus pakai seragam apa, harus jalannya seperti apa. Kan di bidang-bidang tertentu itu ada aturan tersendiri. Cara jalan aja dipelajari. Itu dalam perkara dunia. Nah, sholat pun sama. Kita pelajari doanya, kita pelajari gerakan-gerakannya. Maka sangat dianjurkan membaca sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak buku yang sudah ditulis. Seperti yang umum, sifat sholat Nabi dari Syekh Al-Albani rahimahullah, atau Syekh Utsaimin, yang berbahasa Arab tapi sudah diterjemahkan, atau dari para ustadz kita ada bekal sholat Ustadz Firanda, ini ada sifat sholat Nabi Ustadz Yazid, itu dibaca sebagai bekal ibadah kita. Paling tidak ya tadi kita bisa sadar sedang sholat, itu khusyuk yang minimal. Selebihnya jadikan, kita berharap bisa menjadikan sholat itu betul-betul penyejuk hati kita. Sebagaimana Nabi SAW apabila ditimpa kesulitan, beliau sholat 2 rakaat. Beliau menjadi tenang setelah. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Insyaallah nanti kita lanjutkan di bab 11 tentang adab ke masjid. Adab bagaimana memakmurkan masjid. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.